Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita tundukkan kepala, kita hening sejenak, mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Renungkanlah betapa besar kemurahan Tuhan bagi kita, kembali memberi kita kesempatan menikmati hari yang baru ini. Bukalah hatimu untuk mendengarkan firman-Nya. Ku ada sampai hari ini oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang di hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur untuk segala kemurahan-Mu bagi kami. Kami kembali mendapat kesempatan menjalani hari baru yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami. Biarlah kami dapat memahami firman-Mu ini dengan baik, dan kami dapat dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Biarlah firman-Mu terus menjadi hikmat bagi kami, untuk terus menapaki hari-hari kami, dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan-Mu. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Bersabdalah kepada kami. Kami siap mendengar dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Firman Tuhan yang saya persiapkan pada pagi hari ini untuk kita baca dan kita renungkan, saya pilih dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-6. Harta rohani dalam bejana tanah. Oleh karena kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak dari wajah Kristus. Sedemikian jauh pembacaan kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terlebih ketika kita memelihara firman ini dalam hati kita, dan kita terus bertekad untuk melakukannya,
dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan untuk kita jalani. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dalam sorotan tema tidak tawar hati. Tidak tawar hati. Istilah tawar hati menunjuk pada suatu keadaan di mana orang tidak bersemangat lagi menjalani kehidupan. Dia merasa jenuh, dia merasa kecewa, atau dia sama sekali tidak lagi berselera untuk menjalani kehidupan atau pekerjaan-pekerjaan yang dilakoninya. Sama dengan makanan, ketika dia tawar atau hambar, maka kita tidak akan berselera untuk menikmatinya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, munculnya sikap tawar hati dalam diri kita apabila berbagai tujuan-tujuan kita selalu terhambat, atau mungkin kita merasa lelah dengan apa yang kita lakukan, namun tidak seorang pun yang membantu kita atau mendukung kita di dalam melakukan hal itu. Akibatnya, kita akan menjadi apatis atau malah meninggalkan pekerjaan yang sedang kita lakukan. Ketika di dalam perjalanannya kita merasa tawar hati karena adanya kemungkinan-kemungkinan yang buruk yang terjadi di sekitar kita di dalam menjalani tugas dan tanggung jawab kita itu. Memang salah satu hal yang dapat menggagalkan kita di dalam mencapai sebuah tujuan-tujuan kita dalam hidup adalah keadaan tawar hati ini. Atau setidak-tidaknya capaian kita tidak akan maksimal jika kita melakukannya dalam keadaan yang tawar hati. Kata pengamsal dalam Amsal pasal 24 ayat 10, pengamsal mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Dalam hal inilah pengamsal menyadari betul, keadaan tawar hati ini sangat besar pengaruhnya dalam bangunan kekuatan untuk menjalani sebuah perjalanan kehidupan dengan berbagai perjuangan yang ada di dalamnya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Paulus dalam pelayanannya sangat menyadari berbagai goncangan dan tantangan-tantangan yang dihadapinya di dalam pelayanannya, bahkan perlawanan dan penolakan dari orang-orang yang kepadanya Rasul Paulus menyampaikan pemberitaan Injil ini. Dalam situasi inilah sangat besar godaan bagi Paulus untuk menjadi tawar hati, dan besar kemungkinannya untuk meninggalkan pelayanannya. Namun yang terjadi adalah justru hal yang sebaliknya. Paulus justru semakin giat menjalani pemberitaan Injil, baik mendatangi secara langsung orang-orang yang ada di wilayah-wilayah tertentu yang dapat dijangkaunya secara langsung, maupun melalui surat-suratnya, sehingga pekabaran Injil bukannya terhambat atau gagal, melainkan semakin menyebar luas dan semakin banyak orang yang menjadi percaya. Pertanyaan pentingnya adalah, apa yang menjadi rahasia kekuatan Paulus sehingga dia tidak menjadi tawar hati di tengah peliknya permasalahan yang ditemuinya di dalam pelayanannya? Paulus memulai tulisannya dalam bacaan kita pagi ini. Dia mengatakan begini, oleh karena kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Oleh karena kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Dengan penuh kesadaran, Paulus sungguh-sungguh menyadari bahwa pelayanan yang dilakukannya bukanlah dari dirinya sendiri dan bukanlah penugasan dari manusia, melainkan semata-mata karena kemurahan Allah yang telah memanggil dia dan mempercayakan pelayanan ini kepadanya. Oleh karena itu,
Yang menentukan perjalanan pelayanannya bukanlah menurut seleranya sendiri, dan tidak juga dengan berdasarkan bagaimana tanggapan dan penerimaan orang lain, melainkan semata-mata berjalan sesuai dengan kehendak Dia yang mempercayakan pelayanan itu kepadanya. Dalam bangunan pola pikir seperti inilah, Paulus terus berkomitmen menolak segala perbuatan-perbuatan tersembunyi yang memalukan. Dia tidak mau berlaku licik dan tidak mau memalsukan firman Allah yang diberitakannya. Satu-satunya yang menjadi kerinduan Paulus adalah Tuhanlah yang dipermuliakan dalam semua yang dilakukannya. Maka tidak ada alasan untuk menjadi tawar hati dalam setiap tantangan yang ditemui di dalam pelayanannya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhanlah, kita dapat menjalani hidup ini dengan berbagai tugas dan tanggung jawab yang ada di dalamnya. Pelayanan kita, tugas-tugas kita, berbagai aktivitas kita, dalam setiap sisi kehidupan. Maka dalam menjalani dan mengemban semuanya itu, mungkin dalam banyak segi, kita merasa lelah, kita merasa kecewa, kita mungkin merasa dikhianati, bahkan kita mungkin merasa ditolak. Jangan pernah tawar hati menjalani berbagai tugas tanggung jawab kita dan pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Marilah kita belajar dari prinsip pelayanan Paulus. Oleh karena kemurahan Tuhanlah, Tuhan mempercayakan semuanya ini kepada kita, sehingga kita dapat menjalani dalam hidup kita. Maka tujuan satu-satunya untuk kita menjalani segala tugas dan tanggung jawab kita adalah untuk memuliakan Allah yang telah menganugerahkan pekerjaan itu, yang telah menganugerahkan pelayanan itu, yang telah menganugerahkan tugas dan tanggung jawab itu kepada kita. Maka lakukanlah dengan hati yang murni, supaya kemuliaan Kristus semakin terpancar di dalam segala sesuatu yang kita jalani dan kita lakoni dalam hidup kita. Buatlah pekerjaan kita, tugas tanggung jawab kita, pelayanan kita semakin efektif, karena dengan penuh sukacita kita menjalaninya, kita melakukannya. Tuhan memberkati setiap tugas tanggung jawab kita, pelayanan kita, dan pekerjaan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih segala kasih-Mu bagi kami. Oleh karena kemurahan-Mu, kami dapat menjalani hidup ini dengan berbagai tugas dan tanggung jawab yang ada di dalamnya. Semuanya karena kemurahan-Mu. Engkau mempercayakannya kepada kami, untuk kami jalani, untuk kami hayati, untuk kami nikmati, untuk kami lakoni dalam setiap bangunan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pagi ini menyadarkan kami. Sering kami lemah, sering kami hampir putus asa di dalam menjalani kehidupan kami dengan tugas tanggung jawab kami yang kami lakukan. Namun, prinsip pelayanan Paulus menyadarkan kami, ketika semuanya karena kemurahan-Mu, Engkau mempercayakannya kepada kami, maka Engkau pun akan senantiasa ada bersama-sama dengan kami di dalam menjalaninya. Sehingga yang terjadi adalah bagaimana kami harus mempermuliakan Engkau di dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami. Ajarlah kami Tuhan untuk menjalani perjalanan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga semua yang dapat kami jalankan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, dan nama-Mu lah yang dipermuliakan di dalam segala sesuatunya. Bapa di sorga, biarlah firman-Mu ini menjadi suluh dan pedoman bagi kami terus menjalani kehidupan selanjutnya. Kami serahkan perjalanan kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang mengarahkan dan menuntun kami. Berilah kami kesehatan yang cukup, hikmat dan kebijaksanaan menjalani kehidupan selanjutnya. Biarlah kami dapat menjalani hidup ini sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni segala keterbatasan kami Tuhan.
sempurnakan kami yang berdoa kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah kebersamaan kita pada pagi hari ini, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan melalui saat teduh. Kiranya Tuhan memberkati kita, menyertai kita, memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita sesuai dengan kehendak-Nya, sehingga setiap apa yang kita lakoni dalam hidup mendatangkan kemuliaan bagi nama-Nya. Tuhan memberkati.